السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang pertemuan 7 pemuda tanpa direncanakan sebelumnya karena mereka tidak saling mengenal, hanya sama-sama beriman, memiliki ilmu tauhid yang sama, bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Dan pertemuan ini di tempat di mana Allah sedang disekutukan, di mana bapak-bapak mereka, para penguasa, para pejabat tinggi sedang melakukan perbuatan syirik, dan mereka bertuju dipaksa untuk ikut. 1, 2, 3, 4 sampai 7 berkumpul. Diawali oleh orang pertama menyingkir agak jauh dari tempat persembahan, lalu diikuti oleh anak muda kedua, mungkin umurnya belasan tahun, atau mungkin 20 tahun, atau mungkin umur 50 tahun, 60 tahun, tapi masih remaja. Kan ini bukan zaman Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum beliau. Ibu tahu orang-orang dulu umurnya panjang-panjang. Masih ingat umur Nabi Nuh berapa? Iya, diangkat menjadi Nabi sekitar umur 40-50 tahun dan berdakwah selama 950 tahun. Berarti sekitar 1000 tahun. Maka kemarin kita bahas ada seorang ibu-ibu, mak-mak menangisi anaknya yang masih remaja. Anaknya yang masih remaja meninggal. Maka ditangisi oleh ibunya. Ini di zaman Nabi Nuh. Dia menangis, dia meratap karena ditinggal mati oleh anaknya yang masih remaja. Berapa anaknya yang masih remaja yang meninggal itu? Umurnya berapa? Berapa kemarin? 80 tahun. Ya 80 tahun remaja, ya pantas lah. Orang mati umur 1000 tahun, 900 tahun. Maka meninggal umur 80 tahun, 100 tahun remaja. Maka ditangisi oleh ibunya. Lalu Nabi Nuh menasihati, jangan bersedih bu, lumayan ini 80 tahun, nanti umat terakhir, umat dari Nabi terakhir itu jarang sekali yang sampai 80 tahun. Rata-rata umur umat terakhir nanti antara 60 sampai 70 tahun. Itu sudah tua, sudah saatnya mati.
Kaget si ibu-ibu ini. Mendengar ini kaget. Ya. Mosok ada orang rata-rata mati umur 60 tahun, 70 tahun, masih kecil banget. Masih remaja banget. Menurut ukuran orang-orang di zaman Nabi Nuh. Ya. Maka si ibu ini berkomentar, kalau begitu wahai Nabi Nuh, manusia-manusia nanti di akhir zaman jarang yang mikirin dunia, jarang yang habis-habisan nyari dunia, menghabiskan waktu hanya untuk akhirat. Ya ngapain? Cuma 60 tahun, cuma 65 tahun. Ya. Kata Nabi Nuh, kalau bahasa kita ya, boro-boro. Ya. Boro-boro udah tahu umurnya cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi habis dipakai untuk mengejar dunia. Karir, jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan. Lupa sholat, lupa saum, lupa zakat, lupa sudah 50 tahun belum pergi haji. Padahal dari umur 20 tahun sudah sanggup. Karena sibuk mencari dunia. Padahal udah tahu umurnya cuma 60 tahun. Mending ada yang cuma 50 tahun, ada yang cuma 45 tahun. Bahkan banyak di antara kita baru 30 tahun, 35 tahun mati. Ya. Akhirnya mereka berkumpul dan salah satu dari mereka mendahului. Ya. Sebetulnya tidak pantas berhala seperti ini kita sembah. Sebetulnya tidak pantas benda mati dipuja-puja, disembah-sembah. Mestinya menyembah kepada Allah, pencipta jagat raya alam semesta. Langsung yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ketujuh mengiyakan, setuju. Akhirnya mereka sepakat untuk meninggalkan istana, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan fasilitas bagus yang disediakan oleh orang tuanya, supaya tidak ikut-ikutan berbuat syirik. Ini pelajaran besar bagi saudara-saudara kita yang sering mengatakan, jangan keluar dari kantor ini. Kalau ente keluar, nanti yang mau dakwain siapa? Jangan mundur dari jabatan ini. Kalau ente mundur, nanti yang akan jadi pejabat orang-orang buruk semua atau orang kafir. Jangan kita menghindar. Nanti kalau orang-orang soleh menghindar, yang akan menjabat, yang akan menjadi dan seterusnya itu orang-orang buruk. Ini pelajaran ini. Berarti 7 pemuda ini salah dong. Menghindar. Apa istilah kita, ngalah sebelum bertanding. Ya, kalau 7 pemuda ini salah, nggak mungkin diabadikan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, peristiwanya, keadaannya. Allah mengabadikan kisah tentang mereka di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Allah ridho dengan mereka, cinta kepada mereka, membenarkan langkah mereka, tidak menyalahkan. Justru yang salah anak-anak muda sombong itu. Jangan keluar, kita tetap di sini. Kita benahi kantor ini, kita benahi departemen ini dari dalam. Sementara sudah penuh dengan korupsi, sudah penuh dengan manipulasi, sudah penuh dengan pungli, sudah penuh dengan kesyirikan, bid'ah. Tapi dia sombong, merasa bisa. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, akhirnya ke bawah. Ikut-ikutan korupsi, ikut-ikutan berbuat bid'ah, ikut-ikutan berbuat syirik. Hati itu lemah. Jangan sombong. Mending kita menyelamatkan diri kita. Orang lain biarin. Allah tidak akan bertanya kepada kita, gimana agama teman-teman kantormu? Gimana agama tetangga-tetanggamu? Enggak. Kita tidak akan ditanya oleh Allah
tentang agama atasan kita, teman kantor kita, tetangga kita, teman-teman kita. Kita hanya akan ditanya oleh Allah tentang agama anak istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dari api neraka. Siapa? Pertama, diri kalian sendiri. Yang kedua, keluarga, anak istri. Maka biarin tetangga, teman sekantor, segala macam, mau nggak sholat, mau minum khamr, mau berbuat bid'ah, mau berbuat syirik, kita nggak akan ditanya. Kecuali kita sanggup, kita mampu, kita sebagai atasan, kita sebagai lurah misalnya, kita sebagai yang punya perusahaan misalnya, mungkin. Adapun kita karyawan biasa, rata-rata kita nggak sanggup, biarin aja. Justru kita pikir diri kita sendiri. Ibu masih ingat, dalam masalah beragama, dalam masalah pahala dan dosa, orang yang harus kita pikirkan pertama kali siapa? Diri kita sendiri. Jangan mikir orang lain. Ya, pikirkan diri kita. Yang penting saya tidak berbuat dosa, yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban. Orang lain bukan urusan kita. Kecuali masalah dunia, masalah makan, masalah minum. Kalau kita mau, kita nomor duakan diri kita, kita nomor tigakan diri kita, bagus. Ya. Pak, ini ada jatah. Oh ya, yang lain udah dapat semua belum? Sudah Pak. Oh ya. Kalau masih ada yang belum dapat, saya belakangan aja. Nggak dapat juga nggak apa-apa. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Ya. Ini Pak, ada jatah sembako. Oh ya, makasih. Tapi yang lain udah dapat semua belum? Belum Pak. Ini Bapak saya nomor satukan. Jangan, saya belakangan aja. Nggak dapat juga nggak apa-apa. Bagus nggak? Bagus. Ya. Pak, ada pengajian nih, membahas tentang sunnah. Oh iya, tapi udah berangkat semua belum pada? Belum sih, masih banyak yang belum berangkat. Oh, saya belakangan aja. Saya berangkat ngajinya belakangan aja. Bener apa salah? Salah. Ya. Ya, saya soft kedua aja. Yang soft pertama biar diisi aja orang-orang lain. Saya belakangan aja. Bener apa salah? Salah. Dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, dalam masalah pahala dan dosa, kita nomor satukan diri kita. Ya. Saya sedang berdiri di saf kedua sama bapak saya menjelang qomat atau pas qomat. Tiba-tiba di saf pertama masih ada satu. Ya. Saya persilakan, silakan Pak. Betul? Betul? Salah. Salah. Kita nomor satukan diri kita. Kita maju. Gitu. Kecuali Bapak udah maju duluan. Bapak saya udah maju duluan. Ya nggak boleh saya tarik. Ya, kurang ajar ya namanya. Kalau Bapak saya udah maju duluan ya udah. Tapi kalau Bapak saya diem, saya maju. Adapun saya mempersilahkan, tidak benar, tidak baik. Karena ini masalah akhirat, masalah pahala dan dosa, masalah agama. Kecuali masalah makan, minum, pakaian, mobil. Saya belum punya mobil, alhamdulillah saya kebeli mobil. Mobil ini Pak, kalau Bapak mau pakai mobil. Saya kalau pas Bapak nggak pakai saja, bagus? Bagus. Paham ya? Jangan dibalik. Ya, kita lanjut 17.
Singkat cerita, mereka bertujuh sudah masuk gua dan sudah tidur. Ayat 17 ini berbunyi, wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim. Saat mereka tidur di dalam gua itu, ketika matahari terbit, matahari itu dari arah kanan, dari arah kanan gua, terus menuju ke gua itu, maksudnya sinarnya ya, zatal yamin, jadi arah kanan. Wa idza gharabat, ketika sore matahari tenggelam, taqriduhum zatas shimal, matahari itu mengarah ke kiri. Ya. Ibu bisa bayangkan gua ini menghadap kemana? Barat, timur, utara, selatan, tenggara, barat daya, timur laut. Ya. Allah mengatakan saat mereka tidur di dalam gua itu, saat matahari tenggelam, itu di kanan gua. Kalau matahari tenggelam, itu di sebelah kiri gua. Berarti bisa disimpulkan gua ini menghadap ke, ya kalau ke barat matahari tenggelam ya nggak dapat sinar. Ini dapat sinar dari sebelah kanan. Kalau matahari kalau gua itu menghadap ke barat, ketika matahari terbit, matahari terbit dari mana sih? Utara apa selatan? Matahari terbit kan dari timur. Ya tentu nggak dapat cahaya. Ini ketika matahari terbit, mereka dapat cahaya dari sebelah kanan. Ketika matahari terbit tenggelam, mereka dapat cahaya juga dari sebelah kiri. Dari sini bisa disimpulkan gua itu menghadap kemana? Ya kalau matahari timur, kalau gua itu menghadap ke timur, berarti ketika matahari tenggelam, menjelang tenggelam, ya nggak dapat cahaya. Habis di Jakarta timur, utara, selatan nggak dipakai sih ya. Nggak kayak di beberapa daerah di Jawa. Kalau di Jawa anak-anak kecil tahu, ya. Kemana deh? Miki terus ngidul terus, nah mengke ngaler, bar ngaler mangke ngetan. Ya. Ini ke barat terus, habis ke barat nanti ke utara, habis utara ke selatan. Kalau di kita kan tidak. Di Jakarta nggak dipakai, jangankan anak-anak, kita juga nggak pakai kan, lurus nanti sebelah kanan, gampang kan? Habis kanan nanti kiri lagi, baru nanti itu di sebelah kanannya. Nah itu kita. Di beberapa daerah dipakai, makanya tahu. Gitu. Bahkan ada orang ketika berada dalam tempat baru, dia tidak tahu mana barat, mana timur, dia itu harus bisa membayangkan gitu. Barat sana, timur sana, selatan sana, gitu ya. Kalau saya menghadap ke utara, maka sebelah kanan saya apa? Ya kan? Mikir lama kan, karena nggak pernah dipakai. Ya. Kalau saya menghadap ke utara, maka sebelah kanan saya adalah timur, sebelah kiri saya adalah barat. Ya. Karena nggak pernah dipakai, ya jadi bingung. Ya. Kalau saya menghadap ke barat, tentu sebelah kanan saya utara, sebelah kiri saya selatan. Kalau saya menghadap ke timur, tentu sebelah kiri saya utara, sebelah kanan saya selatan.
Ya, pokoknya begitu aja Bu ya. Paham dah ya. Intinya gua ini menghadap ke utara. Gampang dah. Nggak tahu nggak apa-apa ya. Nggak tahu utara selatan nggak dosa. Asal ibu tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya. Salat tahiyatul masjid, sunnah apa bid'ah? Sunnah, alhamdulillah ibu tahu. Salat duha, sunnah apa bid'ah? Sunnah, alhamdulillah tahu. Salat witir, sunnah apa bid'ah? Sunnah, alhamdulillah. Salat isu Sa'ban, sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Ya. Salat rogoib, sunnah apa bid'ah? Iya. Salat hajat, sunnah apa bid'ah? Bid'ah, hadisnya dhaif. Yang sunnah salat istikharah. Jadi kalau ibu punya hajat, ada orang yang mensunahkan salat hajat, salah, ganti salat istikharah. Loh, istikharah kan minta pilihan. Ini kan nggak minta pilihan, memang satu pilihan bahwa saya akan memasukkan anak saya ke UI misalnya. Cuman satu pilihan. Dan insya Allah anak saya sanggup, bahkan sudah lulus tes misalnya. Apakah disunahkan sholat istikharah? Masih disunahkan sholat istikharah padahal cuma satu pilihan? Jawabnya disunahkan. Disunahkan. Kenapa? Iya, karena kita ini nggak tahu. Yang maha tahu adalah Allah. Dengan anak kita masuk UI, akhirnya jadi baik atau jadi buruk, hanya Allah yang tahu. Kan bisa saja sebelum masuk UI rajin sholat, berjamaah, jauh dari rokok, khamr. Begitu masuk UI salah pergaulan, akhirnya ngerokok, malah minum khamr, jarang sholat. Bisa saja kan? Nggak mustahil kan? Maka kita minta petunjuk kepada Allah. Seandainya dengan masuk UI ini berakibat kebaikan, ya Allah, masukkanlah. Tapi kalau berakibat keburukan, anak saya malah jadi lupa sholat, tutuplah ya Allah. Begitu. Walaupun kita satu pilihan. Ya, itu kan berhajat. Kalau yang nggak tahu sahih dan dhaif, yang nggak tahu sunnah dan bid'ah, ini sunnah, maka sholat hajat. Sekali lagi, sholat hajat hadisnya dhaif. Wahum fi fajwatin minah, dan mereka berada di celah gua itu, artinya di ruang yang cukup, ya. Bukan lapang lebar, bukan, tapi cukup. Artinya mereka di dalam gua dan tidak terkena sinar matahari kecuali mungkin sedikit sekali. Ya. Seandainya terkena terus menerus, tentu mereka akan mudorot. Ya. Seandainya tidak kena sama sekali, mudorot juga. Karena badan kita terutama di pagi hari terkena sinar matahari itu mendatangkan kesehatan, terutama tulang. Ya. Dzalika min ayatillah, inilah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah orang yang tidak mungkin sesat. Ya. Mau diojok-ojokin, mau dikasih subhat, mau dibawa ke tempat yang sesat, tapi Allah sudah berkenan memberikan hidayah, nggak bakalan mempan. Ya. Banyak contoh. Ya. Ayahnya kafir, ibunya kafir, seluruh keluarganya kafir, tapi Allah berkenan memberikan hidayah kepada si anak ini.
Maka di lingkungan kekufuran yang luar biasa dia dapat hidayah. Ya semuanya lantaran aja, kenal sama temen atau baca-baca di internet atau sering mendengarkan ceramah, mungkin Zakir Naik ya, dapat hidayah. Itu semua lantaran asbab. Intinya Allah berkenan memberikan hidayah kepada dia. Akhirnya masuk Islam, diusir, dicaci maki, bahkan dihajar, bahkan dicoret dari kakak, bahkan dinyatakan sebagai keluar dari sukunya, macam-macam. Tapi dia sanggup, dia tegar, dia siap menghadapi cacian, makian, hujatan, siksaan. Kenapa? Karena Allah sudah berkenan memberikan hidayah kepada dia. Ini dan itu cuma lantaran. Maka kalau ibu punya teman, kemudian teman masuk Islam lantaran ibu, ibu nggak usah iya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kenal sama saya, dia nggak akan masuk Islam. Nggak boleh. Kalau Allah sudah berkenan, bisa lewat ibu, bisa lewat bacaan, bisa lewat ceramah, bisa lewat baca-baca di internet. Itu kecil. Yang besar, Allah sudah berkehendak memberikan hidayah kepada si fulan. Sebaliknya, ayahnya muslim taat, bahkan kiai haji, ibunya ustazah, keluarganya keluarga Islam yang luar biasa taat, bahkan ayahnya nabi. Tapi Allah tidak mau memberikan hidayah kepada anak si nabi ini, anak si ulama kecil, anak ulama ini nabi, maka dia kafir. Siapa contoh, Bu? Siapa contoh? Bapaknya nabi, anaknya kafir? Iya, Kanaan. Siapa contoh anaknya nabi, bapaknya kafir? Iya, Ibrahim. Bapaknya namanya Azar. Siapa suaminya nabi, istrinya kafir? Nabi Lut atau Nabi Nuh. Dua-duanya kafir. Ya. Untuk Nabi Nuh entah istri yang mana, kan para nabi, para rasul istrinya rata-rata bukan satu. Disinilah kita tidak boleh merasa aman. Disinilah kita harus merasa takut bahwa hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, mungkinkah dicabut lagi oleh Allah? Mungkinkah? Mungkin. Udah kenal sunnah, udah kenal manhaj, akhirnya murtad. Mustahil? Mustahil? Tidak mustahil. Mustahil dari mana? Anak Nabi, ayah Nabi, istri Nabi. Kita ini istri siapa, anak siapa, ayah siapa? Maka hidayah yang Allah berikan kepada kita kok akhirnya dicabut lagi oleh Allah? Tidak mustahil. Maka sering-seringlah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebaliknya, wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, selesai. Nggak ada yang akan bisa memberikan hidayah. Mau ayahnya, mau ibunya, mau kakeknya, bahkan ayahnya seorang nabi, anaknya seorang nabi. Para nabi, para rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hidayah milik Allah, bukan milik Rasulullah. Ibu jangan salah faham dengan ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim.
Wahai Muhammad, engkau bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Loh, katanya petunjuk milik Allah. Kenapa Allah mengatakan wahai Muhammad, engkau bisa memberikan hidayah petunjuk menuju jalan yang lurus? Katanya hidayah milik Allah doang. Jawabnya, kalau nggak salah pernah kita bahas. Jawabnya, hidayah ada dua. Hidayah apa dan apa? Sebetulnya ada 5. Ini yang terbesar aja. Hidayatul taufik dan hidayatul taufik dan hidayatul bayan atau hidayah ilmu. Apa hidayatul taufik? Hidayah yang dengan hidayah ini seorang kafir jadi muslim, yang malas-malasan sholat jadi rajin sholat, yang tukang mabuk, tukang judi, tukang zina akhirnya berjamaah sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, akhirnya bertaubat jauh dari zina, dari khamr, dari judi. Kenapa? Dia dapat hidayatul taufik. Siapa yang bisa memberikan hidayatul taufik? Nabi bisa? Nggak bisa. Apalagi cuman ulama, kiai, nggak bisa. Nabi aja nggak bisa. Yang bisa cuma Allah. Nah, yang kedua hidayatul bayan. Hidayatul bayan milik siapa? Milik Nabi SAW. Apa hidayatul bayan? Apa? Mau sholatmu diterima oleh Allah, masuk surga? Mau dong. Nah, ikuti cara sholatnya Rasulullah SAW. Rasul rukuk bagaimana? Rasul sujud bagaimana? Kedua tangannya dijauhkan dari ketiak, apa ditempelkan? Rasulullah ketika sujud jari-jari terbuka apa rapat? Ketika rukuk terbuka apa rapat? Terbuka. Ketika takbir terbuka apa rapat? Rapat tidak, terbuka tidak, tapi pertengahan. Ini hidayatul bayan. Kata lainnya apa? Kata lain dari hidayatul bayan apa? Ilmu. Itu milik Nabi. Nabi punya. Kita ngikutin atau tidak bukan terserah Nabi, terserah kita. Ngikutin ya dapat pahala, nggak ngikutin ya dosa, terserah kita kan. Kan banyak saudara-saudara kita yang kita kasih tahu nggak mau. Pak, kalau sholat itu mengikuti cara Nabi, langsung takbir Allahu Akbar, nggak usah pakai musolli. Oh, tas siapa? Orang saya dari kecil diajarin kiai saya, guru agama saya, majelis ulama, semua ngajarin musolli. Ente aja bisa-bisa. Baru ngaji 3 bulan, 4 bulan, sudah nyala-nyalain orang. Padahal Rasul, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak kenal usolli. Ulama-ulama kita ini nggak ada yang kenal usolli. Karena usolli sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Usolli nawaitu itu bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Itu hidayatul bayan. Ya, saya bacakan beberapa riwayat tafsiran yang beliau bawakan di ayat ini, di Ibnu Katsir ini.
وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره. Allah menghabarkan tentang Ashabul Kahfi ini, guanya menghadap kemana dengan kalimat tadi. Allah tidak mengatakan bahwa gua itu menghadap ke utara. Allah mengatakan bahwa saat mereka tidur di dalam gua itu, setiap pagi terbit, setiap pagi matahari terbit, itu dari sebelah kiri mereka, sebelah kanan mereka, dan ketika matahari tenggelam, itu di sebelah kiri mereka. Walam yukbirna bimakani hadzal kahfi. Tapi Allah tidak menjelaskan gua ini ada di mana. Fi ayyil baladi min ardi, negeri mana? Enggak disebut. Itla faidata lana, karena enggak ada faedahnya. Enggak ada gunanya. Kalau ada faedahnya, ada gunanya, tentu Allah sampaikan. Ya, cukup kita beriman, yakin seyakin-yakinnya bahwa pernah ada gua, entah di mana, yang jelas menghadap ke utara. Gua itu, di situ pernah ada 7 pemuda tidur selama 300 tahun lebih. Udah selesai. Orang Al-Quran mengatakan seperti itu. Ya. Maka tidak perlu kita nyari-nyari. Oleh karena itu para ulama pun berselisih. Ya, saya bacakanlah. Huwa qaribun min Aila. Gua ini enggak jauh dari kota Aila. Ini kata Ibnu Abbas. Huwa inda Ninawa. Goa itu di tempat yang bernama Ninawa. Ini kata Ibnu Ishaq. Wa bibiladir Rum, goa itu ada di Romawi. Ya. Bibiladil Balqa, ada yang mengatakan di negeri Balqa. Wallahu a'lamu bi ayyil baladi huwa. Sementara yang tahu persis gua itu ada di mana hanya yang tahu persis gua itu ada di mana hanya Allah Rabbul Alamin. Rasul aja nggak tahu. Kalau Rasul tahu, Rasul sampaikan. Kan haram bagi beliau menyembunyikan ilmu, kan? Ini kan bagian dari ilmu. Kalau beliau tahu, beliau diam, beliau nggak sampaikan, berarti beliau nggak tahu. Ya beliau aja nggak tahu, ngapain kita tahu? Mustahil kita tahu. Maka yang terbaik udah diam. Ya, cukup kita imani bahwa ada 7 pemuda yang pernah tidur selama 300 tahun lebih di dalam goa. Selesai. Inilah Ahlus Sunnah. Perlukah kita cari-cari goa itu? Ketika sudah ketemu, wah, dipugar, dilestarikan, ditulisi. Inilah goa yang ada di surat Al-Kahfi. Perlukah? Bahaya. Orang cuman gua Selarong, tempat tidurnya Jenderal Sudirman aja dijadikan pertapaan, disembah-sembah, didatangi di hari-hari tertentu. Apalagi ini Ashabul Kahfi disebut dalam Al-Quran. Bahaya, sangat bahaya. Orang itu banyakan yang berilmu apa banyakan yang bodoh? Bodoh. Orang itu banyakan yang masuk surga apa banyakan yang masuk neraka? Neraka. Masih ingat? Setiap 1000 orang berapa yang masuk neraka? 999. Ya, banding 1. Oleh karena itu sangat berbahaya. Masih ingat Ibnu Umar
ketika satu saat beliau melihat pohon di mana pohon ini di bawahnya pernah dipakai berbaiat Rasul dan para sahabat, dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka membaiat engkau, menempelkan tangan mereka ke tangan engkau di bawah pohon. Saat melewati tempat itu, sepertinya Ibnu Umar sedang berangkat umroh ya, melihat pohon itu masih ada. Oh, masih ada. Yang nggak diapa-apain. Orang hari itu mayoritas orang-orang berilmu semua. Ya, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang terkena syubhat. Tahun berikutnya lewat situ lagi, pohon itu sudah nggak ada. Mungkin kena angin, mungkin tercabut, mungkin ada yang nebang, nggak ada. Ibnu Umar senang apa sedih? Ibnu Umar sedih apa senang? Senang, bukan biasa, senang. Alhamdulillah nggak ada. Karena Ibnu Umar paham bahaya kalau sampai orang-orang awam, orang-orang bodoh tahu bahwa inilah pohon yang ada dalam Al-Quran itu. Didatangi, mungkin sholat di situ jadi bid'ah. Yang masih ketahuan kan sekarang di Jabal Nur itu gua apa? Gua yang tempat Rasul menerima wahyu pertama, gua Hira ya. Itu kan oleh pemerintah Saudi dibikin sulit untuk masuk ke situ, ke atas itu sulit. Tapi masih banyak orang-orang Indonesia yang memaksakan diri ke atas, sholat 2 rakaat. Jelas ini bid'ah, nggak ada perintah. Mereka lupa dengan kaidah besar, hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Sholat haram, puasa haram, tawaf haram, sa'i haram, azan qomat haram. Hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan, haram. Coba ibu nanti kalau umroh sebulan lagi atau 2 bulan lagi, ibu umroh misalnya sampai sono, ibu ke tempat jamarat, lempar-lempar jumroh, dapat pahala apa dapat dosa? Nanti 2 bulan lagi ibu ke sana lempar-lempar jumroh Aqabah, jumroh Wusta, jumroh Ula, ibu lempar 7 kali, dapat pahala apa dapat dosa? Dosa apa pahala? Dosa. Kenapa dosa? Itu tadi hukum asal ibadah adalah haram. Haram itu dapat apa sih kalau kita lakukan? Dapat dosa. Jadi kalau ibu melempar jumroh bukan contoh dari Nabi, haram. Ibu bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, padahal bukan bulan haji, bukan bulan Dzulhijjah. Para sahabat seperti sholat nisfu Sya'ban, sholat Rogoib, sholat Rabu Waqasan, sholat dalam rangka memperingati hari kelahiran, sholat dalam rangka memperingati hari pernikahan, sholat dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, semuanya dosa. Dosa terancam neraka. Itu maksud Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat sahih, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad a'lamtukum bih. Setiap kali ada amal yang mendekatkan kalian kepada surga,
yang mendekatkan kalian kepada neraka, pasti sudah aku terangkan. Jika Nabi tidak terangkan, berarti itu nggak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Maka kita tidak tahu gua itu di mana, tidak dosa. Ya. Dan nggak perlu, karena memang nggak ada hubungannya dengan surga dan pahala. Dari sini kita tidak usah marah. Apa yang Nabi ajarkan kita lakukan, apa yang Nabi larang kita jauhi. Ya. Satu lagi, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, maka dia akan dapat hidayah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, mustahil dia dapat hidayah. Huwallazi arsyada haula'il fityata ilal hidayah min baini qaumihim. 7 pemuda inilah diberi hidayah oleh Allah, maka di tengah-tengah masyarakatnya yang mayoritas musyrik, mereka bertauhid. Dapat dari mana coba? Kalau bukan dari hidayah Allah. Ya. Fa innahu man hadahu Allahu tada wa man adallahu fala hadiya lahu. Karena barang siapa yang dapat hidayah, dia pasti dapat hidayah, pasti itu dari Allah. Dan barang siapa yang disesatkan, pasti dia sesat. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan, silakan.